Aloha gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget kalian udah klik video ini. Oke gengs, di video kali ini aku bakal ngajak kalian buat ngulik kisah dari Vera Renzi atau yang biasa disebut sebagai Black Widow, karena dia tuh sering banget memakai pakaian berwarna hitam. Dan kisahnya itu mencuat pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 karena dia itu hobi membunuh kekasihnya. Atau terhitung korbannya itu ada 35 orang, di antaranya itu ada 2 suaminya dan 1 anak laki-lakinya. Nah, laporan paling awal itu diterbitkan oleh Otto Toliscus di Amerika Serikat pada bulan Mei 1925, gengs. Dan kisah Renzi ini sebenarnya sudah muncul beberapa kali, gengs. Tapi tanpa rincian yang dapat dilacak seperti kelahirannya, pernikahannya, kasus pembunuhannya, penahannya seperti apa, kematiannya, itu tuh tidak dapat dilacak sama sekali. Tapi sebagian sumber itu menyebutkan kalau pembunuhan dari Vera Renzi ini terjadi di Berkerekul, Yugoslavia, atau sekarang itu disebut Serbia. Menurut beberapa catatan, Vera Renzi ini dia itu dilahirkan di Bukares, Rumania pada tahun 1903, tapi nama lengkapnya atau nama aslinya itu tidak diketahui ya guys. Renzi sendiri ini merupakan putri dari keluarga kaya raya. Ayahnya sendiri ini merupakan pebisnis sukses yang juga merupakan keturunan dari bangsawan Hungaria. Jadi otomatis Renzi ini dibesarkan dengan sangat mewah dan juga sangat berkecukupan. Kayak apa aja yang dia pengen itu selalu ada dan selalu diturutin gitu loh guys. Tapi pada saat usia Renzi ini menginjak ke 13 tahun, ibunya yang berasal dari Rumania ini meninggal guys. Kemudian Renzi serta ayahnya ini pindah ke Berkerekul, sebuah kota yang ada di Yugoslavia. Kemudian mereka berdua ini memulai hidup baru. Namun pada kenyataannya Renzi ini tumbuh menjadi anak yang tidak suka dikekang guys. Jadi namanya orang tua, apalagi dia tuh menjadi orang tua satu-satunya karena ibunya tadi sudah tiada, otomatis ayahnya kan khawatir terhadap anaknya karena anaknya itu perempuan kan. Jadi ayahnya tuh kayak banyak ngatur, terus banyak ngekang, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu loh guys. Nah Renzi ini dia itu tidak mau mendengarkan kata-kata ayahnya sedikit pun. Apapun yang dikatakan ayahnya, apapun yang dikhawatirkan ayahnya kepada Renzi ini, dia itu tidak peduli sama sekali. Pada suatu malam, si Renzi ini dia itu kabur ke asrama laki-laki. Otomatis dia ke situ untuk menemui pacarnya dong. Karena dari mulai usia Renzi ini 15 tahun, dia itu mulai berganti-ganti pasangan gitu guys, kayak playgirl gitulah. Dan di tengah sifat Renzi yang semakin menjadi-jadi, tiap hari jarang pulang, tiap hari dia itu kalau dikasih tahu selalu membantah dan lain sebagainya, ayahnya tuh bener-bener bingung guys terhadap kelakuan si Renzi ini. Nah pada awal usia ke-20 tahun, tiba-tiba Renzi ini dia pulang membawa laki-laki yang usianya itu terpaut jauh dengan Renzi. Jadi Renzi itu kan usianya baru menginjak awal ke-20 tahun. Sedangkan laki-laki ini merupakan seorang bankir Austria yang bernama Karl Singh. Dan disinilah ya Renzi ini mulai lega guys, karena Renzi ini membawa pacarnya untuk dikenalkan ke ayahnya dan untuk meminta izin menikah. Sampai akhirnya mereka berdua ini menikah, kemudian dikaruniai 1 orang putra bernama Lorenzo. Dan kehidupan pernikahan dari Renzi dan Karl ini, dia itu ya selayaknya pasangan gitu guys, ya romantis, apa-apa mereka berdua dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya karena pekerjaannya ini, sang suami menjadi sangat sibuk sehingga tiap hari dia tuh pulang malam, terus pernah juga beberapa hari dia tuh nggak pulang. Nah disitulah Renzi ini dia mulai curiga kalau suaminya ini selingkuh. Jadi waktu itu suaminya itu pulang dari kerja, kemudian Vera itu langsung menuduh suaminya, "Kamu selingkuh ya?" "Iya," jawab, "kamu selingkuh kan dari aku? Kenapa kamu selalu pulang malam? Terus kenapa kamu kemarin-kemarin gak pulang?" Nah disitulah mulai pertengkaran antara Renzi dan Karl ini terjadi. Tapi karena kurangnya bukti dan Karl juga tidak mengakui kalau misalnya dia itu selingkuh, nah pada akhirnya mereka itu terus cekcok dan gak ada yang mau ngalah guys. Kemudian pertengkaran mereka ini terdengar oleh tetangga-tetangga mereka, dan para tetangga ini otomatis mencemooh Vera karena si Karl ini dia itu dikenal sebagai pria baik di lingkungannya guys. Jadi para tetangga kayak mencemooh Vera, "Kenapa sih overprotective banget, kenapa sih kamu kayak gitu sama suamimu, padahal suamimu kan kerja dan lain sebagainya," kayak gitu guys. Nah karena Renzi ini tidak terima dan karena kecemburuannya yang membabi buta, pada suatu malam ketika suaminya itu pulang kerja, dia itu disuguhi minuman anggur oleh Renzi.
Nah, minumannya ini udah dicampur dengan bubuk arsenik, yang notabene bubuk arsenik ini merupakan racun yang sangat mematikan, sampai akhirnya minumannya itu diminum oleh sang suami, dan pada akhirnya suaminya ini meninggal dunia. Tapi karena Vera ini tidak mau dituduh terhadap hilangnya si Carl ini, pada akhirnya Vera mengatakan ke tetangga dan teman-temannya kalau misalnya suaminya itu telah meninggalkannya dan juga anak sematawayangnya. Namun para tetangga ini tidak langsung percaya gitu aja guys, karena emang Carl ini baik banget terhadap tetangga dan lain sebagainya. Jadi tidak mungkin dia itu menelantarkan anak dan istrinya. Tapi karena si Carl ini beberapa hari kemudian sampai berbulan-bulan dia itu tidak pernah pulang, iyalah orang mati gimana pulang. Terus pada akhirnya para tetangga ini percaya kalau misalnya Carl ini telah meninggalkan anak dan istrinya. Karena Vera ini resmi menjanda guys, akhirnya dia itu mencari laki-laki lain buat dijadikan kekasihnya. Dan beberapa kali Vera Renzi ini dia itu berkencan dengan beberapa laki-laki yang berbeda, sampai akhirnya dia itu menemukan Joseph Renzi. Nah, disinilah akhirnya mereka itu menikah, dan Joseph Renzi ini menjadi suami terakhir dari Vera Renzi. Belakangan diketahui bahwa nama Vera Renzi-nya ini diambil dari nama suami terakhirnya, yaitu Joseph Renzi. Tapi lagi-lagi guys, pernikahan Vera Renzi dan Joseph Renzi ini hanya bertahan beberapa bulan. Seperti suami terdahulunya, si Joseph Renzi ini juga menghilang secara misterius, dan Vera ini ngomong ke tetangganya bahwa si Joseph ini pergi begitu saja, meninggalkannya secara tiba-tiba. Padahal yang terjadi, Joseph ini dia itu diracun dan dibunuh. Kemudian mayatnya itu diletakkan di ruang bawah tanah rumahnya. Dan suatu hari Vera ini menghadiri sebuah pesta guys. Nah, disitulah dia bertemu dengan bankir tampan. Namun sayangnya bankir ini dia itu telah beristri. Dan bankir ini tidak disebutkan namanya ya guys. Namun walaupun Vera ini sudah tahu kalau misalnya bankir tampan ini sudah beristri, tapi dia tak patah arang gitu guys. Enggak, udah beristri ya. Yaudah dia aku mundur alon-alon gitu. Wah, tidak seperti itu. Karena berbekal kecantikan dan kecerdikannya, Vera ini akhirnya menggait bankir tampan ini, sampai akhirnya mereka berdua ini menjalin hubungan secara sembunyi-sembunyi dari istri si bankir ini. Namun kemudian istri bankir ini hamil guys, dan si bankir berniat untuk menyudahi hubungannya dengan Vera. Kemudian bankir ini dia datang ke rumah Vera untuk ngomong baik-baik, kayak, Vera, kita sudahi saja hubungan ini. Karena istriku sedang hamil, jadi aku ingin fokus terhadap mereka. Aku ingin menjadi sosok ayah dan suami yang baik. Jadi terima kasih atas selama ini, semoga kamu bahagia. Tapi apa yang dilakukan Vera Renzi guys? Tentu saja dia tidak terima. Nah, pada malam itu juga si bankir tampan ini akhirnya dibunuh oleh Vera. Lagi-lagi mayatnya ini disimpan di peti dan ditaruh di ruang bawah tanah rumahnya. Istri bankir itu kemudian curiga guys terhadap Vera, karena suaminya ini memang sebelum dia pergi itu dia pamit ke rumah Vera untuk menemui Vera, tapi dari rumah Vera itu dia itu tidak kunjung kembali ke rumah. Nah, pada akhirnya istri bankir ini dia melaporkan kasusnya ini kepada polisi. Nah, pada tahap awal penyelidikan kasusnya ini ditutup karena kurangnya bukti dan tidak ada tanda-tanda bahwa Vera ini telah membunuh si bankir. Tapi rupanya istri bankir ini tidak menyerah begitu aja guys. Jadi dia tuh menyelidiki sendiri tentang Vera Renzi ini, dari mulai tanya-tanya tentang keluarganya ke teman-temannya, kemudian juga memantau rumah si Vera Renzi ini. Nah, dari sinilah istri bankir ini tahu kalau misalnya Vera Renzi ini dia itu terlibat dalam kasus menghilangnya puluhan pria. Polisi kemudian membuka lagi kasus ini dan menyelidiki seluruh ruangan yang ada di rumah Vera, dan mereka terkejut karena mendapati puluhan peti mati yang tersimpan di ruang bawah tanah rumah Vera ini guys. Peti itu semuanya berjumlah 35 peti dan semuanya terisi oleh mayat. Ada yang sudah jadi kerangka, ada yang dalam proses pembusukan, ada yang masih baru gitu guys. Dan salah satu peti itu berisi mayat anak laki-laki. Pada saat penggerbekan terjadi, Vera itu memang sudah berada di ruang bawah tanahnya itu guys. Jadi dia itu duduk terpekur di samping salah satu peti. Kemudian dengan lirih dia itu berkata, "Ini anak laki-lakiku Lorenzo.
aku membunuhnya karena dia menangkap basah aku sedang membunuh orang dan memasukkannya ke dalam peti, dan dia berencana melaporkanku sehingga aku terpaksa membunuhnya. Dengan suara yang lirih, mungkin ada sedikit penyesalan yang dia lakukan karena telah membunuh anaknya kali ya. Dan usut punya usut, ternyata Lorenzo atau anak laki-laki dari Vera Renzi ini, dia itu merupakan korban ke-12 dari ibunya. Ketika ditanya apa yang menjadi motif Vera Renzi ini tega menghabisi nyawa para kekasihnya, kemudian dia itu menjawab bahwa ia nggak mau kalau misalnya pria yang dicintainya itu pergi meninggalkannya demi wanita lain, sehingga ia terpaksa menghabisi mereka supaya Vera Renzi ini bisa menjaga para lelaki-lelakinya ini tetap bersamanya selamanya. Dan jangan ditanya ya guys, dia itu menyimpan puluhan mayat di ruang bawah tanah rumahnya itu apa tidak bau. Ya namanya orang kalau misalnya udah cinta, udah sayang banget, ya apa aja dilakuin. Ya mungkin kalau misalnya dia bau-bau busuk dari pembusukan mayat tadi, mungkin dia bakal lebih tenang. Gak ada yang tahu, namanya orang punya psikis sendiri itu kan harus disembuhkan, gak bisa kita ngejudge gitu aja. Nah ternyata usut punya usut, si Vera Renzi ini dia itu juga memiliki trauma tersendiri karena waktu muda dia itu kan berkencan dengan beberapa pria. Nah di antara para pria-pria tersebut ternyata pernah berselingkuh dari Vera Renzi. Jadi kayak Vera Renzi itu trauma karena diselingkuhin gitu loh guys. Itulah yang menyebabkan dirinya itu tidak mau hal itu terulang kembali. Akhirnya dengan cara dia membunuh, itulah yang menyelamatkan para kekasihnya itu tetap bersamanya gitu guys. Vera Renzi akhirnya dijebloskan ke dalam penjara, dan beberapa tahun kemudian dia itu menjadi gila guys. Dia itu sering tertawa sendiri, atau enggak dia berhayal, terus ngobrol sendiri, dan dalam bayangannya itu dia sedang bercanda dan ngobrol dengan para kekasihnya yang sudah tiada tadi. Beberapa tahun kemudian akhirnya Vera Renzi, sang pembunuh berantai atau wanita yang hobi membunuh kekasihnya ini, meninggal dunia di dalam penjara. Jadi gitu guys, kisah dari Vera Renzi. Kalau dipikir-pikir berarti Vera Renzi ini tingkat bucinnya parah banget ya, di atas level atau di atas rata-rata gitu, sampai dia itu tega banget membunuh para kekasihnya. So kalau misalnya kalian punya pasangan, punya pacar, punya suami, jaga kesetiaannya, terus sering hubungin, sering ngasih kabar kalau misalnya lagi sibuk atau lagi kerja, jangan tiba-tiba ngilang, biar pasangan kalian itu nggak curiga ya guys. Kalau sekarang kan udah mudah banget, bisa video call, bisa langsung telepon lewat WA, malah nggak usah beli pulsa, bisa lewat line dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu itu kan telepon nggak ada, adanya mungkin telegraf, surat kabar, kayak gitu-gitu kan guys. Dan kalaupun misalnya ada telepon bentukannya tuh kayak gini, dan ini kan dia tidak bisa dibawa kemana-mana, dan kabelnya harus nyambung ke stop kontak gitu kan guys. Jadi misalnya pada curiga dan tidak bisa menghubungi pasangannya, bisa dibilang sih wajar, tapi keterlaluan banget kalau sampai membunuh sih. Kalau misalnya kalian yang udah punya hubungan dengan siapapun kalian berada, terus tiba-tiba pasangan kalian ngilang, apa yang kalian lakukan? Pasti kan entah itu telepon terus, spam chat dan lain sebagainya. Dan misalnya kalau pasangan kalian itu beberapa hari tiba-tiba ngilang, bahkan sehari 2 hari itu nggak ngasih kabar, itu udah parah banget sih. Aku saranin kalian mundur alon-alon saja. Ya mungkin dia udah punya yang lain di sana gitu guys. Gitu guys, sekian dulu video aku kali ini. Maaf banget kalau misalnya masih banyak kurangnya. Aku bakal berusaha terus dan terus untuk lebih baik lagi. So, kalau misalnya kalian suka video ini, silahkan di like. Dan kalau misalnya nggak suka, di unlike juga nggak apa-apa. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe channel ini. Bagi yang belum, silahkan di subscribe dan nyalakan juga notifikasinya, supaya kalian itu menjadi orang pertama yang tahu ketika aku upload. Dan kunjungin juga Instagram aku di @lana_usmiania. And see you in next video. Bye.